Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu metode pengambilan keputusan, yakni metode Electre yang digunakan sebagai multi decision criteria making atau multi criteria decision making atau MCDM. Ya, ini saya memiliki jurnal panduan, yakni dengan judul implementasi metode Electre pada sistem pendukung keputusan SNMPTN jalur undangan dari Prodi Ilmu Komputer FMIPA Unlam. Lalu ini perhitungan saya. Ini saya memberikan satu situasi contoh di mana indikator penilaian ini untuk digunakan pengambilan keputusan dalam promosi jabatan. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, pasti banyak yang bertanya, Electre itu apa sih? Electre itu adalah sebuah teknik pengambilan keputusan dalam metode pengambilan keputusan berdasarkan multi kriteria atau berdasarkan pada konsep outranking dengan menggunakan perbandingan berpasangan dari alternatif-alternatif berdasarkan setiap kriteria sesuai. Nah, kenapa sih saya memilih metode Electre ini? Karena menurut saya metode Electre ini untuk pengambilan keputusannya itu step by stepnya cukup simple, dan dibandingkan dengan metode-metode yang lain itu untuk pengambilan keputusannya itu cepat, dan juga untuk keakuratannya menurut saya tak jauh berbeda, namun proses pengambilan keputusannya sangat cepat. Jadi saya menggunakan metode penelitian Electre ini. Nah, langsung saja kita ke permasalahan. Baik, di sini saya memberikan sebuah contoh di mana di sebuah perusahaan percetakan, Pak Yayan rencananya akan menaikkan salah satu dari ketiga karyawannya dalam rangka sebuah promosi jabatan. Nah, di sini ada 7 kriteria yang akan dipakai sebagai tolak ukur kenaikan jabatan. Yang pertama, loyalitas; yang kedua, kekreatifan; yang ketiga, nilai lebih dari karyawan lain; yang keempat, cepat memberikan solusi; yang kelima, ilmu pengetahuannya luas; yang keenam, keprofesionalan; dan yang terakhir, lamanya dia mengabdi di perusahaan percetakan ini. Nah, ini di sini saya berikan catatan ya. Di sini saya berikan pedoman ya. Ini di sini setiap kriteria ini saya berikan bobot dengan masing-masing rincian. Loyalitas 4, kekreatifan 3, dan seterusnya sampai lamanya pengabdian 5. Di mana masing-masing setiap kriteria ini saya berikan parameter. Ini bukan A1 ya, K1, K2. Maksudnya K-nya itu kriteria ya, akronim dari kriteria. Ada 7 kriteria, yakni dinotasikan K1 hingga K7 dengan rincian sebagai berikut, dengan nilai bobot preferensi 1 sampai 5, di mana yang paling rendah adalah 1 dan yang paling tinggi adalah 5. Ini nilai bobot preferensinya. Jadi kalau 4 ya tinggi, kalau 3 ya cukup, dan seterusnya. Jadi untuk bobot ini terserah kepada pemberi keputusan ya, ini terserah. Jadi terserah nanti atasannya misalnya mau diberikan berapa untuk bobot per kriterianya ini, silakan bisa diubah sendiri. Nah, kita langsung ke penghitungan. Ini telah tersedia satu hasil. Ini di sini sudah anggap saja sudah melakukan penelitian ataupun sebuah keputusan yang telah diambil, di mana perusahaan percetakan ini memberikan nilai masing-masing dari alternatif yang ada. Ya, ini ada 3 alternatif orang yang akan dinaikkan jabatannya. Yang pertama Budi, yang kedua Ulil, dan yang ketiga Teguh. Di sini masing-masing kriteria ada K1 hingga K7. Ini di sini masing-masing sudah tercermin ya. Jadi K1 ini loyalitas. Misalnya Pak Budi di loyalitas mendapat nilai 5, Pak Ulil di loyalitas mendapat nilai 3,
dan Pak Teguh mendapat nilai 4, dan seterusnya sampai lamanya pengabdian di mana Pak Budi mendapat nilai 5, Pak Ulil mendapat nilai 3, dan Pak Teguh mendapat nilai 4. Nah, untuk bobotnya sendiri saya cantumkan di sini. Jadi bobot di sini saya tulis kembali di sini. Nah, setelah itu, setelah semua sudah tertulis seperti ini, maka kita akan menuju ke langkah perhitungan elektrik yang pertama, yakni melakukan satu normalisasi. Nah, melakukan normalisasi di sini sesuai dengan langkah pertama, yakni menormalisasikan matriks keputusan. Di mana di sini Rij sama dengan Xij per akar sigma M untuk I sama dengan 1, mana X kuadrat IJ. Nah, ini di sini IJ ini baris dan kolom. Pasti di matriks itu ada yang namanya baris dan kolom. Jadi baris itu ini baris, yang ke bawah ini baris, yang ke kanan ini kolom. Jadi ini ke bawah ini baris, yang ke kanan ini, yang ke kanan ini dan ini kolom. Nah, nanti akan didapatkan matriks R hasil dari normalisasi. Nah, rumusnya seperti yang tadi telah dijelaskan pada langkah pertama, yakni kita menormalisasi dulu. Nanti di mana R matriksnya akan didapati untuk hasil masing-masing dari alternatif. Kita tulis dulu alternatifnya Budi, Ulil, dan Teguh. Yang pertama kita mencari Budi, ya, normalisasi dari Budi. Ya, Budi ini di sel C19 di sini 5, ya. Jadi 5 dibagi akar pangkat 2. SQRT ini akar pangkat 2 square root. Kalau di Microsoft Excel ini satu formula yang digunakan untuk mencari akar, ya. Jadi Budi dibagi akar pangkat 2 dari akar pangkat 2-nya Budi ditambah akar pangkat 2-nya Ulil ditambah akar pangkat 2-nya Teguh. Nah, sesuai dengan rumus yang ada di formula bar ini, di mana nanti akan mendapatkan nilai seperti ini. Setelah itu untuk Ulil pun sama, nanti yang dicari yakni di selnya Ulil di C20, dan untuk Teguh pun sama di sel C21. Begitu seterusnya sampai di kriteria 7 untuk Teguh, yakni di sel I21. Nah, setelah kita dapati normalisasi matriks, lalu kita sampai ke langkah kedua, yakni melakukan pembobotan pada matriks yang telah dinormalisasi. Nah, pembobotan ini caranya yakni untuk rumusnya yakni R matriks dikalikan dengan bobot. Jadi pembobotannya R matriks dikalikan dengan bobot. Hasil dari normalisasi dikalikan dengan bobot, nanti akan didapati nilai V pembobotan seperti ini. Nah, ini langsung saja. Jadi sel dari normalisasi, misalnya kita ingin mencari milik Budi di kriteria 1, maka ya kriteria 1 dikalikan dengan bobot, maka akan ketemu hasil ini. Begitu seterusnya sampai di Teguh, sama, ini dikalikan dengan Teguh ini, hasil dari ini 2,82 itu didapat dari R matriksnya Teguh dikalikan dengan bobot. Nah, setelah pembobotannya telah selesai dilaksanakan, maka kita akan menentukan concordance. Jadi pembobotan tinggal dikalikan saja, ya, R dikali W. Ini rumusnya tadi terlewatkan oleh saya tadi, tidak menunjukkan rumusnya. Ini rumusnya V sama dengan R dikali W. Nah, yang ketiga yakni menentukan concordance. Jadi langkah ketiga menentukan concordance dan discordance set. Nah, ini yang paling penting sebenarnya simpel saja, concordance dan discordance itu. Concordance adalah lawan dari discordance dan discordance adalah lawan dari concordance. Bedanya di sini, ini bedanya, ya. Jadi di concordance ini ada notasi lebih dari sama dengan. Kalau di discordance hanya kurang dari.
Jadi kalau di diskorden ini ada lebih dari sama dengan, jadi nanti di tabelnya kalau kita perbandingkan antara alternatif 1 dan 2, maka misalnya 3 lebih dari sama dengan 3, maka benar apa salah 3 lebih dari sama dengan 3? Benar, karena ada tanda lebih dari sama dengannya, ada sama dengannya ini. Kalau misalnya 3 lebih dari 3 salah, kalau tidak ada sama dengannya. Nah, nanti akan saya tunjukkan di rumus langsung. Jadi langsung kita ke perhitungan menentukan konkordennya. Jadi untuk menentukan konkorden dari awal tadi, tabel matriksnya ini kita kopas di sini. Setelah kita kopas, lalu kita buat sebuah perbandingannya. Jadi perbandingannya itu kita bikin, kan ada 3 alternatif di sini. Jadi yang pertama Budi dengan Ulil, Budi dengan Teguh. Lalu yang kedua Ulil dengan Budi, lalu Ulil dengan Teguh. Dan yang ketiga Teguh dengan Budi dan Teguh dengan Ulil. Maka kita dapati perbandingannya seperti ini. Cara membacanya seperti ini untuk mencari konkordennya. Jadi Budi dan Ulil, kita lihat ini Budi ini dengan Ulil unggul di kriteria mana saja. Kita lihat Budi dan Ulil. Budi unggul dengan Ulil di A1, A3, A4, A5 dan A7. Maka kita tulis 1, 3, 4, 5, 7. Ya. Lalu kita ke Budi dan Teguh. Budi dan Teguh ini kita lihat Budi unggul di Teguh di kriteria berapa saja. Ini Budi dan Teguh. Budi unggul di kriteria nomor 1, 4, 6 dan 7. Maka kita tulis 1, 4, 6 dan 7. Nah, di dalam konkorden itu kita notasikan dengan C, ya. Jadi konkorden baris 1 kolom 2 kita dapati sekian, konkorden baris 1 kolom 3 kita dapati sekian, sampai nanti kita tulis di konkorden milik Teguh dan Ulil, kita dapati Teguh dan Ulil 1, 2, 3, 4, 5, 7 dari tabel ini. Lalu kita tulis di konkorden baris 3 kolom 2, 1, 2, 3, 4, 5, 7 itu ya. Nah, setelah kita menentukan konkorden, maka kita tentukan diskorden. Diskorden ini adalah lawan dari konkordens. Nah, gampangnya itu seperti ini. Kalau konkordensnya kan di sini ada 7 kriteria ya, A1 hingga A7. Nah, kalau misalnya di konkordennya sudah ada kriteria yang misalnya ini ya, Budi dan Ulil 1, 3, 4, 5, 7. Nah, dari kriteria 1 sampai 7 itu mana yang enggak ada? Maka ditulis di diskorden. Jadi misalnya konkordennya 1, 3, 4, 5, 7, maka diskordennya 2 dan 6. Kalau konkordennya 1, 4, 6, 7, diskordennya 2, 3, 5, begitu seterusnya sampai perbandingan diskorden Teguh dan Ulil. Nah, sama untuk kalau di konkorden tadi kita lambangkan atau kita notasikan C, maka di diskorden kita notasikan D. Jadi diskorden baris 1 kolom 2, 2 dan 6. Diskorden baris 1 kolom 3, 2, 3, 5. Begitu seterusnya sampai di diskorden Teguh dan Ulil, di mana diskorden baris 3 kolom 2 bernilai 6. 6 ini dari hasil diskorden. Nah, setelah kita menentukan diskorden, konkorden dan diskorden, maka kita akan melangkah ke langkah selanjutnya. Ini langkah 5, menentukan matrik konkorden dan diskorden. Ini menentukan matrik konkorden dan diskorden. Rumusnya adalah sebagai berikut. Jadi matriks konkorden ini menentukan nilai dalam matriks konkorden adalah dengan menjumlahkan bobot-bobot yang termasuk dalam subset konkorden. Jadi subset konkordennya seperti ini. Jadi kalau misalnya ini dari sini kan tadi konkordennya saya kopas, ini dikopas dulu nilai konkordennya, dikopas ke sini ya. Setelah itu bobotnya jangan lupa, kriterianya tadi dikopas juga untuk mempermudah. Nah, ini kita lihat 1, 3, 4, 5, 7 untuk konkorden baris 1 kolom 2. Kita lihat 17 ini didapat dari
K1, K3, K4, K5, dan K7. Ini bobotnya semua dijumlahkan, maka akan mendapati nilai dari matriks konkorden sebesar 17. Untuk baris 1 kolom 3 pun sama, kita lihat dari bobotnya, jadi 1, 4, 6, dan 7, maka akan ketemu nilai 14. Begitu seterusnya sampai sampai di nilai matriks konkorden milik Teguh dan Ulil, baris 3 kolom 2. Nah, setelah kita dapat di hasil seperti ini, maka bisa juga kita tulis perbandingan seperti ini biar tidak bingung. Kalau misalnya sudah mudah dengan menggunakan cara yang seperti ini atau tanpa ditulis perbandingan dari alternatifnya, tidak apa-apa ya. Jadi langsung setelah itu kita bisa masukkan ke dalam matriks. Jadi kita tuliskan dulu Budi, Ulil, Teguh. Lalu nah ini di sini kita lihat, ini kan di sini ada minus ini artinya tidak ada nilainya. Karena kenapa? Kalau Budi dengan Budi pasti tidak ada tidak saling mendominasi satu sama lain. Begitupun juga dengan Ulil dibandingkan dengan Ulil, maka tidak ada hasilnya. Dan seterusnya Teguh dengan Teguh juga tidak ada hasilnya, maka hasilnya akan tidak ada. Nah, ini kita masukkan baris 1 kolom 2 17, baris 1 kolom 3 14, dan seterusnya sampai baris 3 kolom 2 20. Nah, setelah kita menghitung matriks konkorden, maka kita akan menghitung matriks diskorden. Matriks diskorden ini kita dapat dari mana? Nah, kita lihat rumus dulu. Nah, untuk menentukan nilai dari elemen pada matriks diskorden adalah dengan membagi maksimum selisih nilai kriteria yang termasuk dalam subset diskorden dengan maksimum selisih nilai seluruh kriteria yang ada. Jadi matematisnya itu nanti seperti ini. Rumusnya seperti ini, dimana di diskorden ini ada tanda kurung kurawal. Kurung kurawal ini melambangkan nilai absolut, yang artinya tidak mungkin nilai di dalam kurung ini bernilai negatif, jadi selalu bernilai positif. Nah, untuk diskordennya sendiri ini rumusnya sebagai berikut. Ini misalnya ya, ini saya kopas dulu dari diskorden ini yang atas ini, hasil dari diskorden, maka saya kopas di sini, akan didapati nilai seperti ini cara menghitungnya. Jadi ini kita lihat 2 dan 6, ingat 2 dan 6 milik Budi dan Ulil tadi perbandingannya ya. Jadi Budi yang dicari ya, jadi kita masukkan rumusnya, nilai maksimum dari absolut. ABS itu absolut kalau di Excel, jadi nilainya tidak mungkin bernilai negatif. Absolut dari nilai dari V pembobotan. Oh ya, saya lupa. Jadi di sini cara menghitung diskorden itu dilihat dari V pembobotan ya. Jadi V pembobotan itu dari sini. Ini dikopas dulu V pembobotan ini yang di langkah 2. Ini dikopas ke sini. Setelah itu nanti kita hitung berdasarkan acuan dari tabel V pembobotan. Langsung saja kita lihat 2 dan 6. Ini dan ini ya berarti ya. Nah, ini yang dibandingkan kan Budi, Teguh, dan Ulil. Budi, Ulil, dan Teguh maksud saya. Jadi Budi, Ulil, dan Teguh ini kita lihat, ini baris 1 kolom 2, berarti Budi dan Ulil, perbandingannya Budi dan Ulil. Kita lihat rumusnya, maksimal ABS dari Budi dikurangi Ulil di kriteria 2, karena ini di 2, jadi kriteria 2 nya milik Budi dikurangi kriterianya 2 milik Ulil, dalam kurung koma ABS atau absolut lagi di kriteria 6. Ini di kriteria 6 G ya, kriteria 6 milik Budi dikurangi kriteria 6 milik Ulil, dikurung dibagi maksimal absolut lagi dari semua kriteria yang ada di
kriteria 1 sampai 7 milik Budi dan Ulil. Jadi maksimum dalam kurung ABS dalam kurung kriteria 1 Budi dikurangi Ulil, lalu kriteria 2 Budi dikurangi Ulil, dan seterusnya sampai kriteria 7 Budi dikurangi Ulil, maka akan didapatkan nilai 0,3. Nah, untuk yang langkah selanjutnya pun sama, nanti akan didapati nilai masing-masing dari perhitungan, dan nanti akan sampai di baris 3 kolom 2 untuk perbandingan dari Teguh dan Ulil akan didapati 0,756441. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari perhitungan matrik diskorden, ini dapat kita tulis sebagai berikut. Budi seperti tadi, kalau Budi berbandingan dengan Budi hasilnya tidak ada, Ulil pun sama, Teguh pun sama. Lalu kita lihat Budi baris 1, diskorden 1 kolom 2 0,3 ya. Diskorden 1 kolom 3, diskorden baris 1 kolom 3 nilainya 1. Diskorden baris 2 kolom 1 1. Diskorden baris 2 kolom 3 1, dan seterusnya sampai di diskordennya Teguh. Nah, setelah kita menentukan diskordennya, lalu kita mengambil langkah ke-6, yakni menentukan matriks dominan konkorden dan diskorden. Nah, ini untuk langkah selanjutnya, ini kita harus mencari nilai threshold dulu. Threshold ini artinya kita mencari nilai total dari jumlah nilai konkorden yang telah dihasilkan, di mana nanti dibagi banyaknya alternatif dikali dalam kurung banyaknya alternatif dikurangi 1. Nah, ini untuk rumusnya sebagai berikut. Ini kan konkordennya sudah dapat seperti ini ya. Konkordennya hasilnya kan tadi sudah didapati seperti ini. Ini hasil dari konkorden. Hasil dari konkorden ini semuanya saya jumlahkan, lalu saya bagi dengan banyaknya alternatif, kan banyaknya alternatif 3 dikali dalam kurung banyaknya alternatif dikurangi 1, maka akan didapatkan nilai threshold ya, nilai threshold 11,5. Nah, ini kita lihat dulu 11,5 ini kita bandingkan dengan nilai konkorden yang ada. Kalau nilai yang ada di konkorden ini lebih dari threshold, maka akan ditulis angka 1. Tapi kalau nilai yang ada di konkorden kurang dari threshold, maka akan ditulis 0. Jadi kita bandingkan, misalnya baris 1 kolom 2 Budi 17 lebih enggak dari 11,5, lebih besar ya, maka ditulis 1. Begitu seterusnya. Kalau ini misalnya Ulil 6 lebih enggak dari 11,5, kurang ya, maka ditulis 0. Begitu seterusnya. Maka akan didapati nilai dari matriks konkorden sebagai berikut. Lalu untuk matriks diskorden, rumusnya sama, yakni kita juga menggunakan bantuan dari nilai threshold. Jadi nanti kalau tadi kan konkorden jumlah total dari konkorden dibagi banyaknya alternatif, kalau ini jumlah total dari diskorden, sama ya. Jadi di sini jumlah total dari diskordennya seperti ini. Ini kan jumlah total diskorden, ini saya jumlahkan semua. Setelah itu dibagi jumlah banyaknya alternatif 3 dikali dalam kurung jumlah banyaknya alternatif dikurangi 1, maka akan didapat nilai D sama dengan 0,80 sekian-sekian. Nah, ini kita bandingkan lagi dengan nilai diskorden. Bila mana nilai diskorden lebih dari nilai hasil dari lebih dari nilai threshold, maka akan ditulis 1. Tapi kalau nilai diskorden kurang dari nilai threshold diskorden, maka akan ditulis 0. Nah, kita bandingkan misalnya 0,3 lebih tidak dari 0,8, kurang ya, maka ditulis 0. Lalu kalau 1 lebih tidak dari 0,8 lebih ya, maka ditulis 1. Nah, setelah kita dapati matriks diskorden, maka dapat disimpulkan kita bisa menulis seperti ini. Setelah kita bandingkan tadi akan didapati hasil seperti ini. Ini Mas.
Ini sudah kita dapati. Lalu kita ke langkah ke-7, menentukan agregat dominan matrik. Menentukan agregat dominan matrik itu tadi, jadi gini, dinilai matriks konkorden dan diskorden ini kita kalikan. Jadi 0 ini dapat dari mana? 1 dan 2, berarti Budi dan Budi ini kita kalikan. Kalau 1 kali 0 pasti hasilnya 0. Ini 97 dikali I103. 1 dikali 1 hasilnya 1. Begitu seterusnya. Lalu setelah kita ke langkah 7, menentukan agregat dominan matrik. Ini langkah-langkahnya sama, rumusnya seperti tadi. Lalu kita mengeliminasi alternatif yang less favorable, atau yang dapat diartikan mengeliminasi alternatif yang banyak nilai nolnya itu nanti dieliminasi ya. Jadi nanti menyisakan matriks yang alternatif yang di dalam matriksnya itu banyak nilai satunya. Itu kalau yang banyak nilai nolnya akan dieliminasi. Langsung ke perhitungan. Jadi ini bisa kita masukkan ke dalam matriks. Jadi baris 1 kolom 2 0, baris 1 kolom 3 1, baris 2 kolom 1 0, baris 2 kolom 3 0, dan seterusnya. Maka yang hasilnya 0 ini saya beri tanda merah, ini artinya saya eliminasi. Jadi hanya menyisakan 1 ya, nilai 1 yang bernilai 1, yakni di alternatifnya Pak Budi. Jadi kesimpulannya, cara membacanya ini kita lihat dari tabel di atas bahwa di alternatif kedua dan ketiga, alternatif kedua dan ketiga ini ya Ulil dan Pak Ulil dan Pak Teguh ini tidak ada sama sekali yang mendapatkan nilai 1. Jadi otomatis Pak Ulil dan Pak Teguh akan tereliminasi dan hanya menyisakan Pak Budi. Jadi kesimpulannya, Pak Budi lebih layak untuk dipromosikan daripada Pak Ulil dan Pak Teguh, dengan rincian Pak Budi lebih baik daripada Pak Ulil dan Teguh. Baik, demikian metode elektre, perhitungan metode elektre dalam suatu studi kasus yang telah saya buat tadi. Intinya yang paling penting dalam penentuan pengambilan keputusan metode elektre ini yakni bobot dan penentuan dari masing-masing langkahnya ini jangan sampai salah, karena nanti kalau salah di awal maka semuanya akan ikut salah ya. Jadi harus benar-benar teliti, apalagi pembobotannya ini juga harus benar-benar dikonsultasikan bila mana nanti suatu saat Anda akan mendapatkan situasi di mana Anda disuruh untuk membantu memutuskan siapa yang akan dinaikkan jabatan dari seorang karyawan yang ada di sebuah perusahaan. Dan mungkin nanti untuk kedepannya bisa saya buatkan programnya, karena ini masih banyak kesibukan, jadi untuk programnya masih dipending dulu ya. Nanti kalau memang sudah ada waktu akan saya buatkan programnya. Untuk perhitungannya nanti akan saya share di Google Drive. Monggo yang mau download, linknya ada di description video. Nanti bisa minta persetujuan saya untuk mendownload contoh perhitungan yang saya buat ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Semoga bermanfaat dan semoga mengerti mengenai contoh perhitungan dari metode elektre. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.